Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempelajari menjelaskan tentang mengenai fikih ya, Safinatun Najah, dan mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Barangkali buat teman-teman atau anak-anak pesantren atau anak-anak yang memang belajar ngaji kitab, mudah-mudahan dengan adanya kajian ini bisa terbantu lah gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun nanti pada saatnya tidak terlalu saya jelaskan atau tidak terlalu detail cara menjelaskannya, ini mohon maaf saja, tentunya banyak kekurangan-kekurangan. Dan kalau memang nanti ada komen atau kritik pada saatnya nanti hasil dari kajian ini, silahkan. Dan jangan lupa juga nanti subscribe dan nyalakan loncengnya, juga di like, share ke teman-teman yang lain, supaya nanti kalau ada konten-konten berikutnya terkait kajian kitab Safinatun Najah, teman-teman tidak ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim ya arhamar rahimin. Faslun, adapun pada pasal ini akan menjelaskan tentang rukun Islam. Arkanul Islami, adapun semua rukun Islam, khamsatun, yaitu ada 5. Jadi rukun Islam ada 5, jangan ditambah dan jangan dikurangi, teman-teman. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama, hendaklah engkau bersaksi an, sesungguhnya la ilaha, tidak ada yang menciptakan, yang wajib kita sembah. La ilaha, tidak ada yang maujud, keberadaannya sebagai Tuhan yang kita sembah. La ilaha, tidak ada yang kita maksud. Karena makna ilah ini sini banyak. La ma'budah, tidak ada yang diibadahan. La maujudah, tidak ada yang sebenarnya sebagai Tuhan. La ilaha, tidak ada yang menciptakan seluruh makhluknya selain Allah adalah makhluk. Illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusannya, sebagai Nabi yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Kita sebagai umat Islam wajib meyakininya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang terakhir kecuali beliau. Ketika ada yang mengaku-ngaku, ketika ada orang yang menjelaskan bahwa seolah-olah ada lagi Nabi selain baginda Rasul Muhammad, maka kita wajib untuk tidak percaya. Ini yang pertama, ya, rukun Islam yang pertama, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan seluruh alam dan yang punya aturannya kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasul, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalat, yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat. Setelah kita mengikrarkan kedua
kalimat syahadat, maka kita wajib melaksanakan sholat. Kemudian wa ita'uz zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah memberikan zakat, membayar zakat apabila kita sudah nisab. Dan zakat ini pun yang wajib kita keluarkan sesuai dengan aturan-aturan yang dijelaskan. Kalau memang sudah nisab, tapi kalau belum nisab maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan termasuk diberikannya zakat kepada 8 asnaf yang dijelaskan nanti ya di kitab berikutnya. Wasaumu Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini adalah bulan puasa sebagai rukun Islam yang keempat. Hajjul baiti yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Man istata'a, bagi orang yang mampu maka wajib untuk naik haji berangkat ke Baitullah. Ilahi, man istata'a ilahi, bagi yang mampu ilahi ke sana ke Baitullah sabilan, di dalam perjalanannya dalam keadaan aman, nyaman dan tidak ada hal-hal yang sekiranya membahayakan. Apabila aman di perjalanannya, kemudian persyaratannya cukup, maka kita punya kewajiban untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, selanjutnya faslun, adapun pada pasal ini akan menjelaskan tentang rukun iman. Arkanul imani, adapun rukun iman sittatun, yaitu ada 6. Rukun iman terbagi 6. Kalau rukun Islam terbagi 5. Apa diantaranya rukun iman yang ke-6, yang jumlahnya 6? Yang pertama, antu'mina billah. 1, hendaklah engkau percaya kepada Allah. Hendaklah percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah Sang Khalik, Sang Pencipta, yang menciptakan seluruh alam. Seluruh alam adalah Khalik. Seluruh alam, maksudnya adalah makhluk yang diciptakan. Selain makhluk adalah Khalik. Setiap makhluk tandanya ada 3. Di antaranya lemah, terbatas, dan membutuhkan yang lain. Sementara Sang Khalik yang menciptakan tidak lemah, tidak terbatas, dan tidak pernah membutuhkan yang lain. Segala-galanya tidak membutuhkan yang lain, tidak lemah, dan tidak terbatas segala-galanya. Yang kedua, iman. Rukun yang kedua adalah percaya kepada para malaikat. Malaikat-malaikat Allah yang Allah ciptakan. Beliau adalah makhluk Allah yang sangat patuh dan taat dan tidak pernah maksiat kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan malaikatum ghilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat adalah yang hebat, gagah perkasa, yang tidak bisa kita bayangkan kehebatannya. Namun sekalipun demikian tetap malaikat patuh dengan apa yang menjadi perintah dan titahnya Allah. La yasunallah, tidak pernah mereka para malaikat berdosa, maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma tu'marun, dan melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan. Wa kutubihi, dan percaya kita rukun iman yang ketiga adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Kalau para malaikat yang wajib diketahui yang ada di dalam Al-Quran jumlahnya ada 10, dan itu sudah masyhur
Dari anak-anak sampai bapak-bapak pun tahu. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Asrafil, Ajrail, Munkar dan Nakir, Malik, Ridwan, dan semua tugas-tugasnya Allah berikan. Kemudian itu salah satu rukun iman yang kedua, iman terhadap para malaikat. Iman terhadap para malaikat ini termasuk perkara-perkara yang mughayyabah, perkara-perkara gaib yang ketika kita percaya terhadap imannya, keberadaannya malaikat, cukup kita percaya saja. Karena berdasarkan di dalam Al-Quran ada penjelasannya. Ada malaikat, ada jin, ada iblis. Itu bagian daripada rukun iman yang kedua. Adapun bentuknya kayak gimana kita nggak tahu. Kewajiban kita hanya percaya saja bahwa malaikat, iblis dan setan itu ada dan jin itu ada. Wa kutubihi. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah kita iman terhadap semua kitab-kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah yang kita tahu yang telah Allah turunkan adalah 4 yang wajib kita ketahui. Di antaranya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga punya tugas, dan itu harus kita tahu. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya adalah mengatur seluruh tata surya, mengatur hujan, mengatur peredaran planet-planet, adanya panas. Dan itu adalah perintahnya Allah. Mereka semua para malaikat tidak pernah membangkang dengan apa yang Allah perintahkan. Ajrail, Asrafil, tugasnya adalah akan meniup sangkakala atau bahasa lain trompet hari kehancuran, hari kiamat. Ajrail, tugasnya adalah mencabut nyawa. Munkar adalah tugasnya menjaga pintu neraka. Mikail, Nakir tugasnya menjaga pintu surga. Raqib, pencatat amal baik. Atid, pencatat amal buruk. Malik dan Ridwan. Malik adalah bertugas untuk menjaga pintu neraka. Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Maaf, salah kebalik tadi. Mikail, Asrafil, Ajrail. Ajrail. Ya. Munkar dan Nakir, pencatat amal baik dan buruk. Ajrail sang pencabut nyawa. Kemudian rukun iman yang keempat adalah percaya kepada para rasul yang jumlahnya banyak. Hanya Allah yang tahu. Tapi ada yang mengatakan para rasul jumlahnya ada yang 300 sekian. Namun yang 25 rasul, nabi dan rasul itu sudah kita ketahui. Ya, kita wajib percaya. Kemudian iman pula kita kepada iman yang kelima, hari akhir.
akan adanya hari akhir, hari kiamat. Bagian daripada rukun iman yang kelima. Wabil yaumil akhir. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Wabil qadari. Dan rukun iman yang ke-6 tentang adanya qadar, kepastian bahwa neraka akan sangat sifatnya membinasakan. Kalau surga sifatnya akan sangat menjadi rahmat dan menyenangkan. Itu sifat-sifat kepastian-kepastian. Kalau racun, kepastiannya akan memabukkan, bahkan akan mengundang kematian. Kalau madu, kepastiannya akan mengundang kesehatan. Pisau akan mampu memotong semua yang akan dipotong sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian kalau api sifatnya membakar, itu yang disebut kepastian. Allah yang punya. Khairihi wa syarihi, baik dan buruknya kepastian itu dari Allah. Ketika ada manusia membangkang maksiat kepada Allah, maka akan mendapatkan suatu celaan yang pada akhirnya akan menyandang, dihadapkan dengan siksaannya Allah, api neraka. Itu sudah kepastian, bagian daripada keadilan Allah. Bukan Allah tidak adil, justru saking adilnya Allah sehingga Allah tidak keliru. Wasyarihi, dan jeleknya qadar, jeleknya kepastian akibat perbuatan masing-masing. Ingin surga, Allah berikan surga, asal saja jalannya ke surga. Berarti taat, Allah berikan surga. Ketika sukarela memilih neraka, Allah berikan neraka. Itu berupa syarihi, jeleknya kepastian. Akibat kita yang memilihnya, memilih yang jelek. Minallahi ta'ala, dan itu semuanya dari Allah ta'ala. Nah itu ya, mudah-mudahan diulang-ulang. Silahkan nanti kalau belum jelas diulang lagi. Nah, kita ngacu ke faslun berikutnya. Wa ma'na la ilaha illallah, adapun arti. Mana itu arti? Wa ma'na la ilaha, adapun arti dari la ilaha illallah. La ma'buda, yaitu tidak ada yang wajib diibadahan. Makna ibadah itu pertama mentaati, meyakini, mematuhi, mendakwahkan. Itu namanya ibadah. Saya ulangi, makna ibadah. Pertama meyakini, kemudian mentaati, mematuhi, ya. Kemudian apa lagi? Mendakwahkan, mengajak, itu bagian daripada ibadah. Nah, la ma'buda, tidak ada yang wajib diyakini, tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib dipatuhi, dan tidak ada yang wajib didakwahkan, diajak, dijelaskan kepada manusia. Bihakin, dengan sesungguhnya, fil wujudi, keberadaannya perkara yang sangat hak, yang sangat benar. Illallahu, kecuali hanyalah dari Allah. Kebenarannya dijamin, ucapannya dijamin, aturannya dijamin, tidak akan pernah membinasakan hambanya. Karena Allah sangat rahmatan lil alamin. Itu makna daripada la ilaha illallah. Jadi makna ilah tadi banyak, ya. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dipinta pertolongannya hanya kepada Allah. Dan tidak ada yang wajib didakwahkan, dijelaskan kecuali aturan Allah.
Dan tidak ada yang punya aturan yang menjadi rahmat untuk seluruh alam kecuali aturan Allah. Dan tidak ada ucapan yang dijamin kebenarannya, hanyalah ucapan Allah dan Rasulnya yang menjadi sumber hukum. Ya. Jadi mana ilah itu? Lama Buddha yakin tidak ada yang wajib dipatuhi, yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya bil wujudi, keberadaannya illallah, kecuali Allah. Seperti itu maknanya. Ini supaya lebih lebih lengkap. Paslun. Adapun pada pasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda balik. Alamatul bulugi. Adapun tanda-tanda balik salasun, yaitu ada 3. Tanda balik di sini terbagi 3, ya. Di kitab yang masih sangat dasar, kitab yang sangat menjadi landasan, tapi kitabnya kecil tapi sangat berbobot. Kitab yang sangat dasar. Sehingga santrinya pun ibaratnya belajar baru pertama. Pertama santri kalau belajar di pesantren ini yang diajarkan. Kitab Safinatun Najah. Kapal menyelamatkan. Makanya dengan kitab ini para santri akan tahu apa yang harus dilakukan. Itu bahasanya kitab Safinatun Najah. Kapal penyelamat. Karena dunia adalah bagaikan lautan yang sangat dalam. Kata Luqmanul Hakim, ya bunaya inna dunya bahrul amik. Wahai anakku, ingat bahwa dunia adalah lautan yang sangat dalam. Qad gharaqan nasu katsir, banyak sudah orang tenggelam di dalamnya. Fa'alaikum bisabina, oleh karena itu maka kamu harus atau kalian harus mempersiapkan kapal untuk bisa mengarungi lautan tadi. Itu. Makanya kita anak-anak wajib belajar Safinah tentang tata cara ibadah, karena ibadah kalau tidak tahu ilmunya tentu tidak akan sah. Jangankan ibadah ya, yang sifatnya untuk keselamatan di akhirat, di dunia saja kalau nggak tahu ilmunya celaka. Alamatul bulugi, adapun tanda-tandanya balik. Siapapun balik itu ada. Kalau selama orang itu punya akal sehat sempurna, maka pasti akan memasuki masa-masa balik, masa-masa puber, ya, masa-masa di mana dia akan melanjutkan kehidupan yang berikutnya. Nah, di sini tandanya ada 3. Tamamuhum sa'asyarata sanatan. 1, tanda balik itu pertama sudah usia 15 tahun. Bizakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya ketika orang sudah usia 15 tahun, bagi laki-laki maupun perempuan itu kategorinya sudah balik. Balik ini asal katanya dari balago, datang. Datang kemana? Datang ke masa-masa di mana dia sudah remaja. Datang kepada di mana masa-masa dia sudah wajib untuk melaksanakan perintah Allah. Dan wajib untuk meninggalkan semua larangan Allah. Jadi udah nyampe kepada batas waktu untuk taat, patuh dengan aturan Allah. Itu bagi yang muslim tentunya. Kalau bagi yang bukan muslim wajib untuk masuk Islam. Karena agama Islam adalah kafatalin nas. Ya, untuk keseluruhan manusia. Ketika manusia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka ada sanksi hukum. Kata Allah, bukan kata saya. Jadi kalau mau protes sama Allah, jangan sama saya. Saya cuma menjelaskan berdasarkan
ucapan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan tidak ada ibadah kecuali masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam, di situ ada aturan main yang harus dipatuhi dan aturan yang harus ditinggalkan. Kalau orang belum muslim, belum bisa ibadah. Karena syaratnya masuk dulu ke dalam agama Islam. Itu. Kalau hanya sebatas hubungan dengan sesama manusia bisa. Tapi yang kaitannya dengan penghambaan terhadap Sang Khalik yang menciptakan. Nah ini di sini ada pembedaan ya, ada perbedaan. Biasa, perbedaan adalah sebuah keindahan. Jangan dijadikan sebagai apa? Permusuhan. Gitu. Oke, ulangi. Tamamum sa'asarata sanatan. Tanda balik pertama sudah mencapai usia 15 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan ketika sudah nyampe kepada usia 15 tahun, maka hukumnya sudah balik. Artinya sudah sampai kepada batas di mana dia punya ketentuan hidup untuk meninggalkan aturan. Maksudnya untuk meninggalkan larangan, untuk mematuhi aturan dan melaksanakan perintah. Tanda yang kedua, orang yang balik tandanya wahtilamu fil zakari wal unsa. Itis isinina. Wal ihtilamu pernah mimpi basah atau mimpi jima, mimpi bersetubuh ketika seorang laki-laki maupun perempuan sudah pernah mimpi bersetubuh atau mimpi basah, walaupun usianya sudah masih 9 tahun, itu kategorinya sudah balik. Saya ulangi, ketika ada laki-laki dan perempuan yang masih usia 9 tahun tapi sudah mimpi bersetubuh, mimpi jima bahasanya, ya, maka hukumnya itu sudah balik berdasarkan kitab yang dasar ini, kitab Safinatun Najat. Kemudian tanda yang ketiga wal haidu fil unsa litis isinina. Ketika perempuan sudah haid, walaupun usia masih 9 tahun tapi sudah haid, maka ini pun termasuk tanda sudah balik. Jadi saya ulangi, tanda balik ada 3. Pertama, usia sudah sampai 15 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan ketika sudah nyampe usia 15 tahun, maka hukumnya sudah balik. Yang kedua, sudah mimpi jima, mimpi bersetubuh, walaupun ya masih usia 9 tahun ketika laki-laki dan perempuan sudah mimpi mandi basah itu. Kemudian walaupun usianya baru 9 tahun, ini kategorinya sudah balik. Wal haidu yang ketiga tandanya haid bagi perempuan walaupun usia masih 9 tahun. Oke, lanjut. Faslun. Adapun pada pasal ini surutu ijza'il hajari, adapun syarat bersuci dengan batu sama niatun, yaitu ada 8. Di sini dalam paslon ini kita akan menjelaskan tentang yang tadinya najis menjadi suci. Bagaimana caranya? Yang tadinya najis bisa berubah, kita bisa jadi suci dengan 3 batu. Dengan cara bersuci dengan batu. Di antaranya apa? Surutu izahila jari sama niatun. Adapun syarat bersuci dengan batu, ini syaratnya ada 8 syarat. Pertama, ayakun nabi salasati ahjarin. Yang pertama, bersucinya dengan 3 batu. Jadi ketika kita mau bersuci, maka harus ada syarat. Yang pertama, kita bersuci dengan 3 batu. Atau di kala lain, kita bisa
yang tadinya najis bisa jadi suci ketika misalkan ada satu batu yang berujung 3. Tapi kalau ini masih dipertanyakan lagi. Artinya belum menyebar kekuatan ininya. Tapi yang jelas 3 batu itu menjadi ukuran. Ya. Di antaranya bersucinya dengan 3 batu. Kemudian wa yungkial mahala. Yang kedua, jangan sampai najisnya keburu kering. Wa yungkial mahala maksudnya. Jangan sampai yang kedua ini keluar dari tempat. Jadi najisnya jangan sampai keluar dari tempat. Maksudnya. Kita lihat coba. Wa yungkial mahala. Yang kedua, bisa membersihkan tempatnya ya, najis. Gitu. Jadi yang kedua itu bisa membersihkan tempatnya. Jadi artinya tempatnya bisa dibersihkan. Syarat yang pertama berarti ada 3 batu. Yang kedua, syarat yang kedua tempatnya bisa dibersihkan dengan 3 batu tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, wala yajiban najasu. Syarat yang ketiga, najisnya jangan keburu kering. Jadi ketika najis keburu kering, maka badan kita ya tidak bisa suci, atau badan orang tidak akan bisa suci karena najisnya keburu kering. Ini tentunya untuk penjelasan seperti ini harus ada kajian khusus membahas tentang faslun ini. Makanya di sini saya tidak bisa menjelaskan secara detail, paling kita fokus hanya ke kajian arti daripada faslun ini. Adapun penjelasan secara detailnya harus ada kajian khusus. Karena di sini terdiri dari beberapa kaul. Gitu. Jadi kalau saat sekarang saya fokus hanya memberikan arti daripada apa yang dimaksud dengan faslun ini. Begitu maksudnya. Wala yang takila. Syarat yang keempat. Ya, syarat yang keempat yaitu najisnya tidak kesana kemari. Ya. Jadi najisnya tidak kesana kemari, cukup di tempat tersebut. Kemudian wala yatra'a alaihi ahorun. Syarat yang kelima, jangan ada najis yang lain di tempat tersebut. Cukup najisnya satu jenis saja. Ibaratnya kalau air kencing ya air kencing doang. Gitu. Jadi ketika sudah bercampur dengan najis yang lain, maka najis tersebut tidak bisa disucikan. Contoh misalkan najis apa? Najis kotoran ketiban dengan najis apa? Air kencing. Maka ini tidak bisa. Jadi kalau misalkan najis kotoran ya kotoran saja, tidak bercampur dengan najis air sendi. Kemudian yang keenam, ya, wala yujawijau sabhatahu wa syafatahu. Yang keenam, najisnya tidak melewati bagian-bagian asyapa kelamin, itu maksudnya, atau sampai ke apa sih maksudnya pantat. Ya. Jadi najisnya cukup di tempat, tidak sampai belepotan ke bagian jakar yang lainnya atau kelamin yang lainnya atau sampai ke pantat. Wala yusibahu ma'un, dan jangan sampai najis tersebut terkena dengan air. Wala yusibahu ma'un,
jangan sampai najis tersebut terkena air yang lain maksudnya. Kalau misalkan suatu najis bentuknya misalkan benda kotoran, nah kalau kotoran ya kotoran saja najis tersebut, tapi jangan bercampur dengan air. Itu air sendi misalkan. Wala wang takunal ahjaru tahiran. Kemudian yang ke-10, yang ke-8 ya, ang takunal ahjaru tahiran. Yang ke-8 hendaklah ya. Hendaklah bahwa batunya itu adalah batu yang suci. Jadi kita bisa suci ya pada saat kita buang perkara-perkara yang najis, bisa kembali suci ketika memang dibersihkan dengan batunya batu yang suci. Ini bukan batu yang kotor maksudnya. Oke, lanjut. Itu ya tentang mengenai bersuci dengan 3 batu. Sekarang tentang fardunya wudu. Furudul wudu'i faslun. Adapun fardunya wudu sitatun, yaitu ada 6. Fardunya wudu ini terbagi 6. Apa diantaranya? Al-awalu an-niat. Yang pertama kita harus niat. Caranya seiring dengan megang air atau seiring dengan begitu air kita pegang, begitu air tangan kita yang memegang air ya, maka langsung diangkat, diletakkan di bagian muka. Di situ niat. Niat saya menghilangkan hadas kecil perlu kepada Allah, atau niat saya menghilangkan hadas kecil untuk mengesahkan sholat misalkan. Boleh. Pokoknya singkat aja bisa. Boleh. Niat saya berwudu atau menghilangkan hadas kecil perlu kepada Allah. Ini yang pertama niat. Yang kedua, ghuslul wajhi. Jadi yang kedua mencuci muka. Kalau mulai tadi apa? Setelah kita niat mencuci muka. Niat di sini mencuci muka. Nah, adapun anggota wudu yang ada di bagian muka, mulai dari tumbuhnya apa? Tumbuhnya rambut. Terus sampai ke sini, ya. Ke pinggir sini sampai ke ujung telinga bagian bawah. Ini termasuk anggota wudu yang harus dikumbah pada saat kita berwudu. Sampai ke sini. Nah, seandainya misalkan punya punya jenggot, kalau laki-laki yang tebal, ya cukup di bagian luarnya saja, nggak usah basah sampai ke dalam-dalam. Tapi kaitannya bukan kayak semacam semacam mani adus, cukup bagian luar aja. Jadi mulai dari tumbuhnya rambut bagian depan terus sampai ke sini, sampai ke telinga bagian bawah. Nah, sampai ke sini terus. Ya. Yang pertama niat, yang kedua cuci muka. Nah, yang ketiga asalis, yang ketiga ghuslul yadain. Mencuci kedua tangan. Kita cuci tangan. Ya, sampai lewat sikut. Bukan sampai sini doang, tapi sampai lewat sikut. Kurang 2 jari lah dari sikut ujung sikut sampai ke sini. 2 jari, 3 jari lah. Gitu. Jadi sampai di situ lebih bagus, lebih dari itu bagus. Yang jelas jangan sampai cuma di sini doang, tapi harus ke sini dikasih lebih. Ghuslul yadain, mencuci kedua tangan, kiri dan kanan. Dan sebelumnya pun kita harus membuang dulu berbagai macam kotoran yang ada di bagian kuku-kuku bagian dalam atau hal-hal yang sekiranya menghalangi datangnya air ke tempat anggota wudu. Kemudian itu yang ketiga, ghuslul yadain.
ma'al mirfaqain, sampai ke bagian lewat sikut. Arabi yang keempat, masu syai'in, yaitu mengusap sesuatu minar ra'si, dari rambut. Yang keempat, kita harus mengusap, ya, diusap, bukan dicuci, diusap saja. Ambil airnya, diusap sesuatu yang ada di bagian rambut. Kalau tidak ada rambut, umpama botak rambutnya nggak apa-apa, bagian kepala aja. Bagaimana kalau misalkan bukan kepala, tapi yang kita usap apa? Peci boleh. Asal saja kalau dipakai sholat itu peci harus ke bawah. Gitu. Jadi ar-rabi'u masu syai'in. Yang keempat adalah mengusap, diusap sesuatu yang ada di bagian kepala. Al-khamis, adapun yang kelima adalah ghuslu rijlain, mencuci kedua kaki sampai lewat mata kaki sekitar 2 jari atau 3 jari dari mata kaki ke atas. Dicuci. Kemudian ma'al ka'bain, kan, sampai ke lewat mata kaki. Asadis, adapun yang keenam at-tartibu, yaitu tertib. Artinya tertib, mendahulukan yang harus didahulukan atau membelakangkan apa yang mestinya dibelakangkan. Jangan dibalik. Yang mestinya di belakang malah didahulukan. Dan sebaliknya, yang mestinya didahulukan malah dikebelakangkan. Cara mengerjakannya tidak boleh. Jadi harus tertib. Itu yang dimaksud dengan tertib. Nah, sampai di situ mudah-mudahan ya. Silakan nanti kalau teman-teman mau belajar, ingin tahu tentang makna daripada kitab ini, disimak pembicaraannya. Kemudian terus, karena ilmu itu semakin diulang-ulang semakin lancar. Kita lanjut beranjak ke paslon berikutnya. Paslon, adapun pada pasal ini menjelaskan tentang niat. An-niyatu, adapun yang dimaksud niat, adapun yang namanya niat, qasdu syai'in, yaitu bermaksud untuk sesuatu, muqtarinan, dengan dibarengi bipilihi, mengerjakannya suatu perkara. Nah, ini dalil daripada niat. Artinya jangan sampai kita salah tafsir, salah kaprah. Niat niat, katanya saya udah niat ngaji, tapi males, itu belum niat. Karena yang namanya niat harus dibarengi dengan praktek, harus jalan berikut anggota badan kita. Nah, di sini syaratnya gitu. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bipilihi. Yang disebut, yang dimaksud dengan niat itu, kita menuju bermaksud untuk suatu perkara yang memang kita ingin melaksanakannya perkara tersebut. Nah, kita bermaksud kepada suatu perkara, kemudian dibarengi dengan melaksanakannya. Tidak cukup cuman bermaksud doang. Itu yang dimaksud dengan niat. Jadi niat itu harus dipadukan antara apa? Maksud tujuan hati kita berikut pekerjaan yang harus kita lakukan. Itu yang dimaksud niat yang sebenarnya seperti itu. Wa mahaluha al-qalbu. Tentu ya, tempatnya niat memang dia hati. Adapun cara pelaksanaannya harus disertai dengan gerakan tubuh. Nggak cukup kita niat hanya sebatas kalau ngomong dalam hati doang, itu bukan niat. Disebutnya apa? Hadisun nafsi, cerita hati. Tapi yang dimaksud dengan niat adalah bermaksudnya kepada sesuatu, nah, kemudian dibarengi dengan gerakan-gerakan tertentu yang harus kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan niat. Wa talaffuzu biha sunnatun, mengucapkannya niat tadi sunnah. Contoh, misalkan usolli pada zuhri, itu bagian daripada sunnah. Itu ya. Kalau misalkan puasa Ramadan, nawaitu sauma godin, mengucap seperti itu sunnah.
tetap kalau niatnya bermaksudnya ada di dalam hati. Pelaksanaannya kita padukan dengan anggota tubuh. Puasa kan juga begitu. Kita niat untuk puasa. Ya. Gak cukup mulut doang niat, tapi faktanya misalkan kita makan di siang hari. Gak cukup. Begitu juga sholat. Kalau niat sholat, berarti ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, hati main. Disebut rukun qalbi. Kemudian rukun fi'li, ucapan. Rukun arkani, gerakan badan. Itu disebut niat. Wa talaffuzu biha sunnatun, mengucapkannya dengan itu niat termasuk bagian dari sunnah. Wa waqtuha inda ghusli awali juz'in. Adapun waktunya niat kalau wudu inda ghusli awali juz'in, pada saat kita mencuci juz. Kalau apa? Kalau niat misalkan untuk menghilangkan hadas gede, di mana waktunya niat? Pada awal pertama kita bersentuhan dengan air. Gitu, di situ kita niat. Misalkan air datangnya dari atas kepala, berarti niatnya di hari atas kepala. Gimana kalau misalkan kita nyelam ke kolam dengan kaki duluan, berarti niatnya pada saat kaki duluan. Itu di situ. Untuk lebih jelasnya lah ya seperti itu. Jadi waktu inda ghusli awali juz'in. Yang namanya niat waktunya pada saat kita mencuci juz. Kalau wudu yang pertama kali dicuci apa? Berarti muka, di situ niat. Ya. Wa tartibu. Nah, di sini kita jelasin tartib. Apa yang dimaksud dengan tartib? Wa tartibu, adapun yang dimaksud dengan tartib itu alla yuqaddama udwun ala udwin. Yang dimaksud dengan tartib adalah hendaklah kita jangan mendahulukan suatu anggota ya, yang harus dikebelakangkan ala udwin atas anggota yang mestinya didahulukan malah di belakang. Jadi artinya gini, yang dimaksud dengan tertib itu jangan melakukan perkara yang mestinya didahulukan malah dikebelakangkan. Atau perkara yang mestinya di belakang malah didahulukan. Itu jangan sampai seperti itu. Melainkan kita harus, yang harus dahulu didahulukan. Gitu. Yang lebih awal ya harus kita awalkan. Apa yang harus kita kerjakan. Dan harus, yang seharusnya misalkan nanti di belakang ya, kita lakukannya nanti di akhir atau di belakang. Itu namanya tertib. Oke teman-teman, terkait pembahasan Safinatun Najah ya, di putaran pertama mungkin ini saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti kalau misalkan untuk melanjutkan kajiannya nanti di sesi berikutnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri kajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam acara talim ini. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.